buat persembahan kepada roh-roh. Itu tuh boneka apa manusia sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Saya Abdi. Di sini kita akan berkesempatan untuk membahas tentang kebudayaan atau tradisi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Nah, tepatnya pada saat ini kita sudah berada di Seragi. Nah, ini tuh termasuk ke dalam proyek YouTube Go Semandung atau Semandung Go YouTube ya. Iya, betul. Jadi ini tuh ya, SMA Negeri 1 Kedunguni kita itu emang punya banyak sekali proyek-proyek untuk para siswa-siswanya itu yang tentunya memberikan kita pengalaman ya. Iya, betul sekali. Pengalaman yang sangat keren-keren banget sekali. Nah, sekarang kita tuh sudah berada bersama narasumber saya yang berasal dari Seragi dan ini tentu saja sangat terus atau terpercaya intinya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kalian juga penasaran kan siapa narasumbernya? Silakan perkenalan. Hai semuanya, perkenalkan namaku Madinah Horano Raisa. Di sini aku akan menjadi narasumber tentang budaya Seragi. Nah, kebetulan banget nih, asal aku dari Seragi. Jadi langsung aja bahas tentang Seragi bareng aku. Nah, kebetulan kan, Mbak Dina ini sapaan akrabnya itu apa, Mbak Dina? Dina. Oh, berarti nanti kita sapanya tuh Dina aja ya? Iya. Oh iya, Dina, ini kan kita tuh sekarang berada di Seragi. Iya. Itu tuh mungkin teman-teman tuh pengen tahu Seragi itu ada di mana, ataupun ya deskripsi tentang Seragi itu apa gitu. Tadi kan udah sempat dijelasin ya, kalau konten ini membahas tentang budaya Pekalongan. Nah, Seragi ini termasuk ke Kabupaten Pekalongan. Nah, Oh, berarti kalau untuk rakyatnya sendiri atau masyarakat nih, masyarakat Seragi itu untuk pekerjaan itu banyaknya di sektor apa tuh gitu? ada di sektor pertanian dan perkebunan, dan terus lanjut ke industri, seperti itu. Oh, berarti ada di sektor pertanian, perkebunan, dan juga industri. Iya. Oh iya, kalau untuk sektor pertanian dan perkebunannya itu tuh hasil dari sektor pertanian dan perkebunan itu apa sih yang menjadi ciri khas dari Seragi sendiri? Khusus di Kabupaten Pekalongan nih misalnya kan, Iya. mungkin orang dengar itu tuh, oh ini loh ciri khas dari Seragi, dari pertanian dan perkebunannya itu bisa dijelaskan? Ada banyak tebunya, bahkan di Seragi ada PG pabrik gula. Itu tuh buat olahan hasil panen tebu-tebu tadi. Oh, berarti ada PG gula. Iya. Atau kalau tradisi nih, tradisi atau kebudayaan Seragi sendiri, itu ada nggak sih yang menjadi ciri khas yang mungkin di daerah lain itu nggak punya gitu? Ada, di sini ada tradisi pengantin tebu yang daerah lain tuh nggak punya. Oh, berarti tadi Seragi itu punya PG Iya. gula, dan juga tradisi yang nggak dipunya itu yaitu Pengantin tradisi tebu. pengantin tebu. Iya, betul. Oh iya. Tapi sebelum kita masuk ke pengantin tebu nih, Dina, Iya. aku pengen tahu dulu tentang PG gulanya itu. Coba dijelasin dong, bagaimana dong? PG gula itu ada di Seragi, udah ada sebelum Indonesia merdeka ya, sekitar tahun 1928, dan merupakan peninggalan zaman Belanda. Kalau waktu operasional PG gula itu kapan? Atau mungkin sekarang nggak aktif lagi gitu? Kalau waktu operasionalnya udah dari dulu ya, bahkan pertama kali didirikan pun udah mulai operasional, tapi pada tahun 2016 itu sempat berhenti. Banyak petani yang menjual tebu-tebunya ke pihak lain. Waktu alat operasionalnya udah siap, langsung beroperasi lagi pada tahun 2017. Jadi sempat nggak bereproduksi pada sekitar 1 tahunan. Oh, berarti sempat nggak operasional produksinya itu terhenti selama 1 tahun. Iya, betul. Kemudian pada tahun 2017 dilanjutkan kembali sampai sekarang. Iya. Oh, sampai sekarang ya. PG gula berarti udah lama banget nih. Iya. Udah dari tahun sebelum Belanda 1928 tadi ya. Iya. Kalau bangunannya itu berarti nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada. Wah, berarti bertahan sampai sekarang. Iya, betul. Wih, keren-keren banget. Nah, lanjut nih tadi ke kebudayaan pengantin tebu ya. Iya. Itu kayak gimana sih, Din? Coba dijelasin dong. Tradisi itu kan nggak salah aja ya, tapi buat pengingat aja. Pengantin gelepung sendiri Itu gimana tuh? itu dari boneka yang dibuat semirip mungkin dengan manusia. Itu nanti ada namanya sendiri, bahkan dipakaikan baju pengantin. Jadi itu yang membuat ciri khasnya berbeda. Oh, pengantin itu. Kalau untuk ini kalau untuk waktu pelaksanaannya itu, Din, itu tuh kayak setiap waktu atau ya sepengennya aja, atau mungkin ada waktu khusus gitu? Nah, itu tuh tergantung perhitungan ahli spiritual. Jadi bisa konsultasi terlebih dahulu buat milih hari-hanya. Oh, berarti ada waktu khusus berarti ya? Iya. Tergantung. Oke deh. Aku tuh pernah denger nih, itu tuh pengantin tebu itu
nama sebutannya itu tadi katanya pengantin gelepung. Iya. Itu tuh kenapa sih? Itu jadi sebenarnya namanya itu pengantin tebu atau pengantin gelepung itu? Sebenarnya tuh namanya pengantin gelepung, soalnya terbuat dari gelepung, bukan pengantin tebu. Tapi cuma sebagai ikon aja sih. Oh, ikon aja. Iya. Kalau untuk gini nih, itu kan udah dari dulu, Iya. udah lama dan turun temurun nih sampai sekarang kan. Itu tuh apa sih yang menjadi keyakinan untuk atau ya masyarakat sendiri, masyarakat di sini tuh percaya gitu atas tradisi itu tuh apa tujuan? Jadi tradisi ini tuh udah dari dulu ya, soalnya itu buat ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi begitu. Oh, berarti rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau buat kesuksesan juga sih. Untuk kesuksesan apa? PG? Hasil produksi, ya, produksi lagi juga. Jadi untuk kesuksesan atau untuk kesuksesan dari produksi tebu tadi, gula tadi ya? Iya. Oh gitu. Oh iya, Din. Kalau untuk proses pengantin tebunya itu proses pelaksanaan tuh gimana sih? Jadi awalnya tebu diarak dahulu, kayak mirip kirab budaya. Nanti ada gamelan, terus barongan, sesajen, sama hiburan lainnya. Diarak menuju tempat persinggahan buat semalaman sebelum besoknya ketemu sama pengantin gelepung. Nah, setelah itu diarak lagi ke pabrik gulanya sama pengantin gelepung. Habis itu pengantin gelepung sama tebunya digiling sama. Oh gitu. Oh ya, tapi ini bentar. Pengantin gelepung itu tuh boneka apa manusia sih? Itu tuh boneka, tapi dibuat semirip mungkin dengan manusia. Oh, jadi itu tuh boneka? Iya. Boneka yang berasal dari? Tepung. Tepung, didandan kayak pengantin? Iya, itu terus juga ada pakai baju pengantin, terus ada namanya juga. Oh, terus diarak-arak gitu? Iya, betul. Oh gitu. Oh iya, Din. Terus satu juga, itu tuh ada nggak sih yang kayak apa ya, kayak tradisinya itu berhenti sampai di situ saja, atau mungkin ada tradisi lain gitu yang ikut, yang diwajibkan gitu? Ada, tapi bukan acara setelahnya ya. Sehabis penggilingan tuh ada pasar tiban selama 1 bulan penuh. Mitos yang beredar katanya jika tradisi itu tidak dilakukan akan terjadi sesuatu di daerah Sragi. Oh, berarti namanya apa tadi? Itu pasar tiban. Pasar tiban. Iya, dilakukan selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, berarti 30 hari? Iya, penuh. Oh iya, Din. Terakhir nih, ini tuh kan tadi tuh tradisi kan, udah dari dulu. Mungkin Dina tahu nggak sih kayak latar belakang nih atau kisah yang sampai tradisi ini tuh ada gitu? Apa sih latar belakang kisah? Oh, ada. Konon katanya pengantin tebu itu buat persembahan kepada roh-roh yang dulunya dijadikan korban oleh Belanda. Ada juga yang mengatakan katanya untuk mempersembahkan, karena pada zaman Belanda ada seorang penari yang ikut digiling untuk pengokohan bangunan. Jadi sebagai gantinya yaitu pengantin gelepung itu. Oh, berarti itu kayak persembahan. Ya, persembahan betul. juga. Ya. Berarti tadi yang pertama dasarnya itu atas persembahan itu, sekaligus juga ini juga menjadi sarana untuk rasa syukur. Iya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengharapkan apa tadi? Hasil kesuksesan. Hasil kesuksesan tadi ya. Berarti, wah, asik banget, Din. Iya. Asik banget ya. Tuh teman-teman, kita tuh membahas tentang kebudayaan Pekalongan aja seasik ini loh. Jadi kayak ini baru budaya Pekalongan, bagaimana dengan budaya-budaya Indonesia lainnya ya? Iya benar, yang sangat beragam ini. Beragam, ya benar sekali, sangat beragam. Tapi Dina ngomong-ngomong, waktu kita juga terbatas. Iya, mungkin benar juga. Itu hanya itu ya yang bisa kita bahas sekarang. Tapi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Dina ya, udah memberikan informasi tentu saja sangat berguna lah bagi kita. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang pengantin tebu tapi nggak tahu prosesnya gimana. Iya, latar belakangnya gimana. Iya, malah seperti apa prosesnya. Kayak malah aku sendiri malah mikirnya pengantin tebu tuh orang yang diarak-arak sama tebu. Iya. Ternyata bukan ya? Iya, bukan. Iya, kebanyakan juga kayak orang-orang tuh ngiranya pengantin tebu dari orang aslinya. Tapi itu bukan ya, sebenarnya itu dari pengantin gelepung itu. Oh, berarti pengantin gelepung, pengantin tepung. Iya, benar. Waduh, keren banget ya teman-teman ya. Tapi itu tadi penjelasan dari Dina tentang tradisi atau kebudayaan yang ada di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Sragi. Menarik banget kan teman-teman. Tapi ya kita punya waktu yang terbatas. Mungkin itu saja ya Dina ya. Iya. Saya mau ucapkan terima kasih Dina untuk informasi yang sangat bermanfaat. Mungkin bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asintia.